Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Izinkan kami dari BOR 3 ingin mempresentasikan ruang kolaborasi modul 2.1 tentang pembelajaran diferensiasi. Kami di sini mengambil kasus SMA. Berikut adalah contoh kasusnya. Bu Derana adalah seorang guru biologi SMA yang mengajar murid-murid kelas 10. Adapun tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Karena situasi sedang pandemi, Bu Derana kemudian menggunakan metode flipped learning, di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, ia meminta murid-muridnya untuk mempelajari dulu materinya. Bu Derana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Di dalam paparan ini, Bu Derana juga menjelaskan tentang konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya. Keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, keanekaragaman genetik. Ibu Derana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalnya artikel dari koran, video-video dari Kehayati, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet. Untuk membantu murid-muridnya belajar mandiri, Bu Derana menyiapkan beberapa pertanyaan pemantik. Setelah tahapan belajar mandiri, murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Ibu Derana memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya. Ibu Derana lalu meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahap pembelajaran sinkronus melalui pertemuan Google Meet. Dalam tahap forum diskusi sinkronus, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk memulai. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diantaranya yang pertama, tingkatan keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu? Mengapa? Yang kedua, kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetis? Mengapa? Yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan lain yang dapat memperkaya materi dan pemahaman murid akan konsep. Selama proses diskusi daring, Ibu Derana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki oleh murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Di akhir diskusi, Bu Derana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada suatu lokasi wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati sekaligus. Berikut rekomendasi penanganannya. Bu Derana memperkenankan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Bentuk paket informasi digital pun bebas sesuai dengan kenyamanan murid, misalnya video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan lain sebagainya. Asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Murid kemudian bekerja secara mandiri berdasarkan tanggal waktu yang telah disediakan. Selama murid-murid bekerja, Bu Derana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih membutuhkan bantuan. Di dalam slot waktu khusus ini, Bu Derana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. Berikut adalah jawaban dari contoh kasus Ibu Derana.
berdasarkan pertanyaan pemantik yang ada di LMS, yaitu apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut. Di sini kelompok kami memberikan jawaban yang pertama, yaitu berkomitmen untuk memenuhi keberagaman kebutuhan murid dalam pemahaman konsep keanekaragaman hayati di Indonesia, termasuk ancaman dan pelestariannya. Pertanyaan pemantik yang selanjutnya yaitu bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya. Yang pertama yaitu menyediakan beberapa sumber belajar. Yang kedua, pertanyaan pemandu. Yang ketiga, kuis tertulis. Yang keempat, jurnal refleksi. Pertanyaan pemantik yang kedua yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan. Dari hasil diskusi kelompok kami, strategi yang digunakan oleh Ibu Derana yaitu menggunakan yang pertama menggunakan metode flip learning, yang kedua memberikan pertanyaan pemantik, yang ketiga memonitoring keaktifan siswa saat melakukan diskusi. Pertanyaan pemantik yang ketiga, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Dari kasus Ibu Derana, kelompok kami dapat menganalisis dua penilaian yang digunakan. Yang pertama, tugas paket info digital yang sesuai dengan preferensi dan kenyamanan mereka. Terus yang kedua yaitu keaktifan siswa pada saat melakukan diskusi. Itulah hasil diskusi bertiga terkait contoh kasus Ibu Derana. Demikian, terima kasih kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.